Hai Miss Rima dan teman-teman, hari ini saya ingin menjelaskan tentang merkantilisme dan reformasi gereja. Yang pertama ada merkantilisme. Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang digunakan pada abad 16 hingga abad 18, terutama di Eropa. Tujuannya dari merkantilisme tersebut adalah untuk meningkatkan kekayaan suatu negara dengan memperlakukan peraturan pemerintah yang mengatur semua kegiatan perdagangan. Merkantilisme percaya kekayaan suatu bangsa dapat dimaksimalkan dengan membatasi impor melalui tarif dan memaksimalkan ekspornya itu. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang ikut serta dalam perkembangan paham merkantilisme ini. Yang pertama adalah Jean Bodin, yang kedua ada Thomas Mann, yang ketiga ada Jean Baptiste Colbert, yang keempat ada Sir William Petty, dan yang kelima ada David Hume. Untuk menjelaskan konsep waktunya sendiri, paham merkantilisme ini telah dilaksanakan pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Menjelaskan konsep wilayah dari gerakan merkantilisme ini telah tertulis di Belanda, Jerman, Inggris, dan Perancis, yaitu daerah Eropa. Selanjutnya ada reformasi gereja. Pada abad ke-16 muncul sikap kritis terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa atau yang disebut surat Al-Fat. Surat pengampunan dosa itu dijual kepada mereka yang tidak dapat ikut dalam perang salib antara abad ke-11 sampai abad ke-13. Kebiasaan penjualan surat pengampunan kemudian dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan gereja, dan seterusnya. Faktor lain dari munculnya reformasi gereja adalah keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan paus terhadap kehidupan beragama di negara-negara Eropa. Hal ini tampak pada pertikaian antara Raja Fredrik II dari Rusia dengan Paus Innocentius pada abad ke-13, Raja Philip keempat dari Prancis, dan Paus Bonifacius pada abad ke-14. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh yang turut serta dalam perkembangan reformasi gereja ini. Yang pertama ada Martin Luther. Martin Luther itu adalah tokoh yang paling penting karena dia yang membawa perubahan-perubahan besar di Jerman dan di gereja-gereja Eropa tersebut. Lalu yang kedua ada Erasmus Desiderius Roterodamus. Lalu yang ketiga ada Ulrich Zwingli. Yang keempat ada John Calvin. Yang kelima ada John Knox. Dan yang keenam ada John Wycliffe. Untuk konsep waktunya sendiri, reformasi gereja ini terjadi pada abad ke-16, tetapi telah dimulai perang salib di abad ke-11 sampai ke-13, lalu dilanjutkan oleh pertikaian raja antara raja dengan paus di abad ke-13 dan di abad ke-14. Untuk menjelaskan konsep wilayah dari terjadinya reformasi gereja ini diawali di Jerman, lalu berpindah-pindah ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Belanda, dan lain-lainnya. Sekian video penjelasan tentang reformasi gereja dan merkantilisme. Semoga video ini membantu. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.